Izin rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta tolong kepada salah satu untuk memimpin doa kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada Ananda Ahmad Dedi dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar agama hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin Amin. ya rabbal alamin. Terima kasih Kasih Mas Pak. Dedi. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama sebelum masuk ke dalam materi perlu Pak Guru cek dulu untuk kehadiran anak-anak semuanya. Pak Guru absen dulu satu persatu ya. Apabila ada temannya yang berhalangan, silakan dikatakan apakah izin atau sakit atau yang tanpa keterangan. Bisa terlihat pertama Ahmad Hadir Dedi Muria Pak. Setiawan, Ahwani. Ahwani kemana Ahwani ini? Ke WC kali tadi, Pak. Oh, ke WC. Pak Bolos. Bolos. Ke WC Di atau bolos ini? Ada Pak. Oh, Erli ada. Madani, Pak. Hadir Erli Pak. Lisa, Ananda Erlisa. Sakit kali Pak. Oh, sakit. Fitriatul Khairiyah, Hadir Pak. Hadir. iya. Muhammad Tasbih, Sakit gigi bilangnya tadi, Pak. sakit gigi, sakit juga ya. Ya. Tolong yang sakit nanti diminta surat keterangan atau bisa dengan surat keterangan sakit dari puskesmas terdekat. Muhammad Kurniawan, kemana Muhammad Kurniawan? Nggak tahu Pak. Tidur. Tidur kali Pak. Tidur. Apakah kasih T di sini ya? P itu apa Pak? P. P. Hadir Pak. Ini Matul Khairiyah, Nurlaila, gimana Nanda Nurlaila? Tanpa keterangan. Ke belakang Belakang tadi, ya. Pak. Hadir Rahmayanti, Pak. Hadir Pak. Mirnya Ridwan, tertutup tadi. Ridwan yang ganteng, mana Hadir, Ridwan yang Bapak ganteng? ganteng. Risman, Rufian, Rufian sakit Pak. ya. Perjalanan deh Pak. Septia, Hadir Pak. Septia Dwi, Siska Hadir Pak. Aprilindayani. Oke, alhamdulillah. Jadi kita doakan kepada teman-teman yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan teman-teman yang alfa yang tanpa keterangan semoga diberikan Amin. kesadaran. Itu aja. Kemudian di sini Pak Guru akan membagikan link di grup. Itu link tentang menanyakan kabar anak-anak sekalian. Tolong dijawab ya. Linknya menggunakan aplikasi Mentimeters. Ada Pak Guru bagian di grup sebentar. Di grup kita. Ya sudah Pak Guru bagikan. Tolong diisi. Silakan diisi. Sudah ya? Oke, Sudah Pak. Peter. Sudah Pak. Sudah. Ini adalah hasil dari isian kalian. Jadi kabar kalian hari ini itu rata-rata semuanya menjawab Alhamdulillah. Berarti dalam keadaan sehat. Ada yang menjawab bugar, kemudian ada yang oke, kemudian segar, luar biasa, Izin sangat Pak, bahagia, apa diisi kemudian Pak? di khair. Ada yang jawabnya agak ngantuk katanya. Ya. Semoga yang ngantuk mungkin bisa ke belakang cuci muka sebentar biar ngantuknya hilang. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. eh, Pak Guru share juga tentang link kesiapan untuk kalian belajar pagi ini. Apakah sudah siap atau tidak? Ini sudah Pak Guru share di grup ya, di grup kita. Silahkan tolong dicek.
linknya. Sudah, Pak. Dari isi ya. Oke, kita lihat sama-sama hasilnya. Sebentar. Semoga tidak error laptopnya. Oke. Oke, hasil dari jawabannya di sini kita geser ke bawah. Udah ada 5 siswa yang menjawab. Jawabannya rata-rata tentang pertanyaan pertama itu rata-rata dalam keadaan sehat. Ada yang menjawab sering, berarti kadang sehat, kadang tidak. Kemudian untuk tulisan yang tampilan, berarti jelas semua ya tulisannya ya. Terlihat jelas ya tulisan di share screen-nya ya. Iya, Pak. Kemudian untuk dapat mendengar suara Pak Guru dengan jelas. Jelas sekali, Pak. Alhamdulillah. Kemudian nanti kita berdiskusi, udah siap berarti berdiskusi. Rata-rata menjawab salah menjawab salah. Kemudian ini buku pelajarannya dibawa ya berarti ya. Jawabannya semuanya menjawab membawa buku pelajaran yang relevan. Oke, kemudian bisa kita lanjut ke dalam materi. Jadi kalian semua sudah menjawab, berarti Pak Guru anggap semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, dapat terlihat di layarnya Sudah, Pak. tersenyum Pak Guru? Ya. Oke, di sini hari ini kita akan masuk materi tentang sholat gerhana. Ada yang pernah menyaksikan gerhana? Pernah, Pak. Pernah, Ya. Pak. Kalau gerhana itu ada berapa jenis gerhana itu? Dua, Ya, gerhana apa sama gerhana apa? bulan, Bulan, Matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Ada gerhana bintang nggak kira-kira? belum ada Pak. Belum ada ya. Semoga ada belum gerhana. dicari, Pak. Nanti dicari. Oke, jadi kita belajar tentang sholat gerhana yaitu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah nantinya kalian itu mampu menjelaskan pengertian dari sholat gerhana. Jadi kalian tahu apa sih artinya sholat gerhana dengan bahasa sendiri. Jadi memahami secara mendalam. Kemudian diharapkan juga kalian itu mampu menyebutkan ketentuan dan tahu tata cara melaksanakan sholat gerhana. Nah ini poin 2 penting karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang sholat gerhana. Kemudian, dari kegiatan kita pembelajaran kita hari ini akan Pak Guru ambil 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian diskusi. Nanti Pak Guru bagi kelompok secara acak. Kemudian kalian berdiskusi. Di situ Pak Guru ambil nilai dari hasil diskusinya. Isi materi yang kalian isi dalam hasil diskusi itu. Kemudian tampilannya, kemudian kreativitas dan presentasi. Bagaimana cara kalian menyampaikan di depan kelas hasil dari diskusi kalian. Kemudian ada penilaian sikap. Jadi ketika kalian kerja kelompok, diskusi ada penilaian sikap dari kritis, kemudian keaktifan, dan jujur. Kemudian terakhir adalah penilaian formatif, yaitu kalian mengerjakan soal-soal ujian terkait dengan sholat gerhana yang kita pelajari hari ini. Untuk penilaian formatif nanti dilaksanakan seperti kalian mengisi form tadi melalui Google Form ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita belajar dulu tentang pengertian sholat gerhana. Ada yang mau membantu Pak Guru untuk membacakan pengertian sholat gerhana? Saya Pak. Ya, silahkan. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat 2 gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Secara khusus, sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf, sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat Oke, terima kasih khusuf. Nak Ridwan. Jadi sholat gerhana itu tadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya dibagi menjadi 2, itu sholat kusuf dan sholat kusuf. Sholat kusuf itu menggunakan huruf kaf kusuf itu disebut dengan sholat gerhana matahari kusuf. Sedangkan sholat gerhana bulan itu menggunakan huruf kho yaitu khusuf. Jadi berbeda ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian? Dipahami ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, hukum sholat gerhana.
hukum sholat gerhana matahari, hukum sholat gerhana itu maupun sholat gerhana matahari maupun bulan itu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya boleh secara berjamaah, boleh juga secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, waktu pelaksanaan sholat gerhana itu dilaksanakan ketika gerhana itu sedang berlangsung. Jadi nggak boleh kamu sholat gerhana tapi gerhananya belum berlangsung atau nggak ada gerhana, sekarang kamu sholat gerhana, maka tidak diperbolehkan. Tapi sholat gerhana dilaksanakan ketika sholat gerhana itu sedang berlangsung. Kemudian kita masuk ke ketentuan dan tata cara sholat gerhana. Ketentuan yang pertama adalah memastikan terjadi gerhana. Jadi kalian kalau mau sholat gerhana, pastikan dulu ini gerhananya terjadi atau tidak. Kalau belum terjadi ya jangan, kalau sudah terjadi baru sholat. Kemudian sholat gerhana itu dilakukan tanpa didahului oleh azan atau qomat. Hanya cukup dengan, kalau berjamaah cukup dengan ucapan as-sholatu jami'ah, seperti itu aja. Jadi nggak perlu azan atau iqomah. Kemudian sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Kita lanjutkan. Ada yang bisa bacakan ketentuan selanjutnya ini? Septia, Pak. Oh ya, silakan Ananda Septia. Dalam kitab Syarah Yaqutun Hafiz, sholat gerhana itu bisa dilakukan dengan salah satu dari 3 cara yang ada. Yang pertama, bisa dengan sholat 2 rakaat, yang seperti sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi bacanya diperpendek. Yang kedua, bisa dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku tanpa memperpanjang bacaan-bacaannya. Yang ketiga, bisa dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku dengan memperpanjang bacaan-bacaan di dalam sholat. Dan cara yang ketiga ini yang paling utama. Oke, terima kasih Ananda Septia. Jadi sholat gerhana itu dapat kalian lakukan dengan 3 cara. Cara pertama itu kalian bisa sholat 2 rakaat seperti sholat tahiyatul masjid atau seperti sholat 2 rakaat sholat sunnah duha, memperpendek bacaan. Kemudian itu adalah cara yang paling gampang. Yang kedua, bisa kalian sholat gerhana dengan 2 rakaat, kemudian rukuknya 2 kali dan memperpendek bacaannya. Kemudian bisa juga kalian sholat gerhana dengan 2 kali ruku, 2 kali sujud, kemudian dengan memperpanjang bacaan. Nah, di pembelajaran kita pada hari ini kita akan fokus di bagian B, yaitu tentang sholat gerhana dengan 2 kali ruku, 2 kali sujud, dan tanpa memperpanjang bacaannya, dipersingkat dan dipermudah. Oke, selanjutnya kita masuk tata cara sholat gerhana. Sebelumnya di sini ada yang pernah melaksanakan sholat gerhana? Belum, Pak. Oh, belum ya. Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama tentang tata cara sholat gerhana. Pak Guru harap kalian dapat menguasai tata caranya, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekannya. Oke, tata cara yang pertama yaitu membaca niat. Jadi ketika mau sholat sama seperti sholat yang lainnya, matahari dan niat sholat gerhana hari, apabila kusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau dia sholat sendirian. Apabila dia sholat sebagai imam, maka ditambahi imaman lillahi ta'ala. Begitu juga apabila sebagai makmum, maka ditambahi adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat gerhana bulan, ada yang bisa bacakan? Niat sholat gerhana bulan sebagai imam, ada yang bisa bacakan? Sholli sunnatal kusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Iya, benar sekali. Terima kasih Ananda Nikmatul Khairiyah. Kita masuk ke tata cara yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Setelah membaca niat, kita melaksanakan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir pertama Allahu ketika Akbar. takbir pertama ketika melaksanakan Sholat. dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, setelah takbir kemudian membaca doa iftitah
Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, surah-surah pendek pilihan terserah. Di sini Pak Guru menuliskan surah Al-Falaq. Di sini surah Al-Fatihah dan surah Al-Falaq. Kita lanjutkan. Kemudian setelah membaca surah pendek tadi, dilanjutkan dengan rukuk pertama. Rukuk pertama sama seperti rukuk biasanya dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kemudian i'tidal, bangun. Nah, setelah bangun, kalau biasanya salat biasa kan langsung Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Nah, di sini kalau salat gerhana itu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah lagi, kemudian surah An-Nas atau surah pendek, itu dilanjutkan rukuk kedua. Jadi satu rakaatnya 2 kali rukuk kalau sholat gerhana. Nah, setelah berdiri rukuk lagi, kemudian baca lagi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, baru Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Kemudian baru sujud, melaksanakan sujud. Nah, sujud Rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian berdiri melaksanakan rakaat kedua. Nah, rakaat kedua itu dilaksanakan seperti rakaat pertama, yaitu ketika sudah berdiri, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pendek pilihan, terserah mau surat apa aja yang kalian hafal, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah pendek yang lain, kemudian baru ruku lagi, kemudian berdiri i'tidal, baru sujud sampai dengan salam. Seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan sholat gerhana ini, ketika sholat sudah selesai dilaksanakan, apabila dilaksanakan secara berjamaah, itu disunnahkan atau dianjurkan langsung bangun khutbah menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam. Bisa tentang sedekah, bisa tentang ketauhidan, bisa tentang hukum, dan lain-lain. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika melaksanakan sholat khusuf, apa sholat khusuf itu? Matahari. Sholat Bulan. gerhana bulan. Ya, menggunakan huruf kha itu sholat gerhana bulan ya. Itu dilaksanakan, dianjurkan untuk dengan suara yang keras. Kemudian, sedangkan sholat khusuf, sholat gerhana apa kalau khusuf? Matahari. Gerhana Matahari. matahari itu dibaca dengan suara yang pelan. Kemudian disunahkan khutbah setelah sholat gerhana, kemudian disunahkan mandi sebelum sholat, tetapi tidak dianjurkan berhias diri. Jadi mandi dianjurkan, bagi yang perempuan tidak perlu berhias diri seperti mau sholat id atau apapun. Seperti itu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah kalau tidak ada yang tanyakan, Pak Guru bagi kelompok ya. Untuk pembagian Siapa? kelompoknya, Pak Guru acak menggunakan aplikasi Random Team. Apakah sudah terlihat aplikasinya? Belum. Oh, belum. Aduh, apakah error ini? Oke, apakah sudah Sudah. terlihat aplikasinya? Oke, di sini ada sudah Pak Guru cantumkan nama-namanya, sudah Pak Guru bagi menjadi 3 tim. Detailnya sholat gerhana, nanti nama yang muncul di sini berarti nama-nama anggota kelompokmu ya. Kemudian nanti tugasnya Pak Guru sampaikan, Pak Guru bagikan LKPD-nya. Oke, kita generate bersama-sama, kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, di sini timnya sudah terbentuk. Jadi tim 1 atau kelompok 1 itu ada Nur Laila, kemudian Erli Madani, Siska Apri Lindayani, kemudian Risman, sama Ahmad Dedi. Kemudian kelompok 2 itu ada Erlisa, kemudian Ahwani, Rahmayanti, kemudian Ananda Rufian, kemudian Fitriatul, dan kelompok 3 ada Nikmatul Khairiyah, Muhammad Tasbih Septia, kemudian Muhammad siapa ini? Dan Ridwan terakhir. Kawan, Pak. Ya, jadi itu kelompoknya silahkan ya Muhammad Ahwani.
Silakan diatur tempat duduknya bersama-sama dengan kelompoknya. Pak Guru kasih waktu sebentar ya. Silakan duduk bersama-sama kelompoknya. Siapa? Siap, Sudah? Pak. Oke, sekarang Pak Guru sampaikan tugasnya. Sudah duduk bersama kelompoknya, sekarang Pak Guru sampaikan tugasnya. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat mind map, peta pikiran. Ya, jadi mengerjakan menggunakan aplikasi Canva ya. Hilang lagi dia. Sabar. Jadi tugas kelompoknya adalah kalian berdiskusikan membuat mind map tentang sholat gerhana. Nah, isi dari mind map itu bisa tentang pengertian tadi, kemudian tentang tata cara, kemudian ketentuan dan hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Itu bisa ditulis. Kemudian bisa ditulis niat dan lain-lain. Nah, untuk materinya, Pak Guru tidak membatasi kalian hanya mencari di buku LKS atau buku paket atau perpustakaan. Boleh kalian gunakan HP kalian untuk mencari materi di Google. Atau kalian boleh menggunakan aplikasi-aplikasi AI yang ada seperti Gemini AI, kemudian ChatGPT dan lain-lain. Bisa dipahami tugasnya? Paham, Pak. Ya, harusnya bisa dipahami karena ini bukan tugas pertama kita. Sudah kesekian kalinya tugas tentang membuat mind map menggunakan aplikasi Canva. Nah, nanti setelah jadi baru kita presentasikan setiap kelompok maju. Kemudian jangan lupa dibagi setiap anggota kelompoknya mendapatkan tugas. Ya, jangan Iya, sampai Pak. hanya ada teman yang hanya menumpang namanya. Jadi bisa ada yang jadi sebagai pembawa acara, kemudian ada yang menyampaikan materi, mungkin materi pertama tentang tata caranya siapa, kemudian tentang yang lain siapa. Tapi kalau memang ada temennya yang menyanggupi nyampai sendiri, diperbolehkan. Oke, Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan 20 menit. Silakan dikerjakan. Siap, Siap, Pak. Pak. A few moments later. Oke, sudah selesai ya? Kayaknya sudah ada yang selesai tadi. Kayaknya Sudah, Ibu Pak. Kelompok Ananda 3, Septio Pak. kayaknya sudah selesai tadi katanya. Oh, kelompok 3 sudah selesai ya. Silakan dikirim ke WA Pak Guru, nanti Pak Guru tampilkan untuk kalian presentasikan. Oke, sudah dikirim Ananda Septia. Sudah, Pak. Oh iya, dipersilakan untuk presentasi. Baik, kami dari kelompok 3 telah mengerjakan tugas terkait sholat gerhana. Pertama, pengertian sholat gerhana itu adalah sholat untuk dua gerhana yang terjadi pada gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hukumnya itu adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Ketentuannya yang pasti kita harus memastikan bahwa benar-benar ada gerhana terlebih dahulu. Kalau tidak ada gerhana, maka sholat ini tidak dapat dilakukan. Tata caranya sebenarnya kurang lebih sama seperti sholat-sholat yang lain, hanya saja akan ada dua ruku yang membedakannya dengan sholat yang lain. Dan setelah sholat itu disunahkan untuk berkhutbah. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, itu ada presentasi dari kelompok 3 dan luar biasa. Tampilan mind map-nya juga sangat menarik. Yang tampilannya ada jelas, itu ada gerhananya di tengah ya. Gerhana matahari kayaknya, seperti itu. Kemudian kalau kelompok lain sepertinya waktu kita juga sudah mepet, sudah mau habis. Mungkin kita lanjutkan kelompok lain di pertemuan selanjutnya. Kelompok 1 dan 2 tadi yang belum ya. Oke. Kemudian selanjutnya nanti akan Pak Guru bagikan link untuk ujian tes formatifnya, bisa dikerjakan, dilanjutkan di rumah. Seperti itu, dijadikan tugas di rumah, dikerjakan di rumah masing-masing. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada ya, luar biasa. Kelas ini pintar-pintar semua kayaknya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Pak Guru perlu nanyakan satu pertanyaan nih. Bagaimana kalau sholat gerhana itu berbarengan dengan sholat Jumat? Waktu sholat ada gerhana, tapi berbarengan dengan sholat Jumat itu gimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Gimana Ananda Rahmayanti? Suaranya kicik. Nggak kedengaran suaranya Ananda Rahmayanti.
Sholat Jumat dulu, dahulukan yang wajib, Pak. Oke, ya. Jadi apabila terjadi gerhana, kemudian berbarengan dengan waktu sholat Jumat, maka pelaksanaannya bisa dilaksanakan dulu sholat gerhananya, kemudian ada khutbah, kemudian terakhir ditutup dengan sholat Jumat. Seperti itu tata caranya. Karena sholat gerhana itu kan berlangsungnya singkat saja. Kalau kita nunggu sholat Jumat selesai, takutnya gerhananya sudah selesai, maka kita tidak bisa melaksanakan sunnah yang dianjurkan tadi. Seperti itu. Jadi tata caranya adalah kalau udah gerhana berbarengan dengan sholat Jumat, bisa laksanakan sholat gerhana dulu, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah itu bisa jadi dirapel istilahnya. Rapel dalam artian khutbah itu dianggap sebagai khutbah sholat gerhana sekaligus khutbah sholat Jumat. Kemudian dilanjutkan terakhir ditutup dengan sholat Jumat. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Terus Pak. pertanyaannya gimana kalau kita nonton gerhana di YouTube? Apakah kita bisa sholat gerhana itu? Nggak bisa, Pak. Kan beda Nggak waktu. bisa. Oh iya, karena itu bukan waktunya ya, hanya berubah video ya. Ya, berupa Dan video. fenomena Tidak seperti ya. nyata. Terima kasih Ananda, Ahmad Teddy Muria Setiawan. Mungkin itu aja untuk kegiatan kita hari ini. Pak Guru pesan lagi, jangan lupa mengerjakan tugas yang akan Pak Guru kirimkan linknya di grup tentang ujian formatif dan refleksi kita bersama. Mari kita Ya, tutup Pak. bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, silakan Pak. dicek grupnya lagi ya. Siap, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.